Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Nanang dan teman-teman semua. Di sini kami kelompok 6 izin mempresentasikan mengenai investment in securities. Anggota kelompok kami terdiri dari Adistiani Wulandari, nomor presensi 1, Ahmad Fabiansyah, nomor presensi 2, Fawas Hisyam, nomor presensi 11, Joyce Amalia, nomor presensi 14, dan saya sendiri, Reta Makfirah, nomor presensi 27. Nah, ini soalnya nomor 1 kita diminta untuk membuat program audit. Kemudian nomor 2 kita diminta untuk membuat schedule E1, 2, 3, 4, 5, 6, dan lead schedule. Yang pertama kita masuk ke program audit. Yang pertama ada occurrence or existence. Nah, di sini tujuan dari asersi ini adalah melihat keberadaan saldo investasi itu benar-benar ada pada saat tanggal neraca. Yang pertama itu ada melakukan review dan evaluasi pengendalian internal atas investasi, terutama yang berkaitan dengan otorisasi dan pemisahan tugas terkait investasi. Yang kedua, menelusuri saldo awal investasi dalam kertas kerja periode tahun yang bersangkutan. Kemudian melakukan inspeksi atas sertifikat investasi dan menguji dokumen-dokumen pendukung. Yang kedua, completeness. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah seluruh transaksi dan saldo sudah benar dan dicatat dan disajikan. Sudah benar dicatat dan disajikan. Nah, prosedurnya yaitu dengan melakukan pengecekan investasi klien dari hasil konfirmasi broker dan buku besar untuk melihat apakah ada pencatatan investasi yang terlewat, yaitu dengan mengecek schedule E4. Yang ketiga ada right and obligation, itu tujuannya untuk mengetahui apakah perusahaan memiliki hak kepemilikan atas saldo investasi yang dimilikinya. Yang pertama adalah melakukan review dan evaluasi atas pengendalian internal investasi. Kemudian yang kedua melakukan review atas hasil rapat Dewan Direktur untuk otorisasi akuisisi dan atau penjualan investasi. Yang keempat ada valuation and allocation, bertujuan untuk mengetahui apakah pengalokasian saldo investasi telah disajikan pada jumlah yang tepat. Yang pertama melakukan review dan evaluasi SPI, kemudian menyiapkan analisis investasi yang menunjukkan saldo awal, akuisisi, penjualan, dan saldo akhir. Yang ketiga, melakukan monitoring dan rekonsiliasi pendapatan investasi dengan pencatatan dividen independen dan bunga. Kemudian, menguji nilai pasar akhir tahun dan membandingkannya dengan biaya yang dicatat. Yang terakhir, menelusuri saldo akhir untuk memastikan bahwa penyajiannya sudah tepat. Kemudian yang terakhir, presentation and disclosure. Tujuannya untuk mengetahui apakah transaksi dan saldo tercatat telah tepat diklasifikasikan dan dijelaskan dalam neraca, yaitu programnya dengan menelusuri saldo akhir dalam laporan keuangan dan memastikan bahwa penyajian dan pengungkapannya dalam CALK sudah tepat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Joyce. Baik, kita akan masuk ke schedule E6. Boleh next. Nah, ini keterangannya ini ada di soal ya. Kalau udah ditranslate ini bunyinya pada tanggal 2 Juli 2003, Miss Stockton melakukan investasi dengan membeli obligasi dari Sears Credit Corporation. Obligasi ini jatuh tempo selama 10 tahun yang diterbitkan pada 1 Juli 1998 dan jatuh tempo pada 1 Juli 2008. Coupon rate-nya itu sebesar 10% dan diterima setiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari dengan market rate sebesar 11% pada saat penerbitan. Nah, informasi yang perlu digarisbawahi di sini tuh, jadi Apple Blossom Company bermaksud untuk memegang obligasi ini hingga jatuh tempo.
atau held for collection bahasa biasanya gitu. Jadi ini tuh tidak digunakan untuk operasional perusahaan saat ini. Lanjut. Nah, ini si schedule-nya. Di yang atas kita bisa lihat balance pada tanggal 31 Desember 2002 itu tuh masih kosong karena transaksi ini tuh dilakukan pada tanggal 2 Juli. Baru ada edition sebesar 72.173. Ini itu didapat dari schedule E4 yang mungkin nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu disposalnya 0 karena belum dijual dan tidak diniatkan untuk dijual sama sekali. Bond amortization-nya 220, itu tuh ada perhitungannya dari yang di bawahnya itu si schedule amortization-nya. Yang 3.750 itu didapat dari 75.000 dikali 10% dikali 6/12 karena baru 6 bulan. Sedangkan interest revenue-nya didapat dari 72.173 dikali 11% dikali 6/12. Maka didapat selisihnya sebesar 220 yang menjadi bond amortization-nya. Sehingga balance pada tanggal 31 Desember 2003 itu didapatkan angka 72.393. Lanjut. Sebelumnya yang tadi itu jadi balance per book-nya itu sama dengan 0 karena kliennya ini tuh klien maksudnya Apple Blossom ini mengklasifikasikan Caesars Credit Corporation ini ke investment in securities. Namun karena obligasi ini tuh kan ditujukan untuk dipegang sampai jatuh tempo. Makanya harusnya klasifikasinya itu lebih ke long term investment. Jadi si investment ini tuh harusnya nanti direklas menjadi long term investment. Nanti ada jurnal adjustment-nya. Boleh dilanjut. Next. Next. Halo, cek. Nah, ya baru kelihatan. Nah, ini jurnal reklasifikasinya itu. Jadi yang tadi long term investment in securities ini nanti dipindahin jadi investment in securities karena sifatnya itu jangka panjang. Selanjutnya untuk jurnal penyesuaian ini terkait dengan amortisasi. Kita pakai miscellaneous receivable itu karena di halaman 30 ini si akun yang tertera di chart of account-nya si Apple Blossom-nya itu yang paling masuk akal kayaknya miscellaneous receivable. Nah, itu sebesar 3.750 hitungannya yang pada slide sebelumnya. Itu besaran bunga yang didapatkan oleh Apple Blossom dan 220 ini di long term investment di debit karena ini tuh merupakan diskon amortization dan kredit bunga sebesar 3.970 ini yang diakui oleh Apple Blossom. Lanjut ke E5. Wah, kayaknya sinyalnya itu kurang baik ya. Katanya kayaknya keluar ini Pak, bentar saya ganti dulu. Maaf, tadi sinyalnya jelek, sebentar. Ya, silakan. Oh ya. Tadi udah sampai yang ya ini bukan. Ya, lanjut ke yang langsung E5. Next. Nah, ini kita langsung ke E5. Jadi, seperti yang kita tahu kan kalau investasi perusahaan itu dibagi dua. Ada yang investment in equity, kayak di saham. Itu klasifikasinya biasanya kan di trading. Nah, trading yang mana ketika ada selisih antara nilai wajar pasar saham dengan nilai bukunya, maka akan diakui sebagai unrealized gain atau unrealized gain loss income dan disajikan di income statement. Yang kedua ada investment in debt atau long term investment.
In-depth yang tujuannya itu kayak held for collection yang kayak di E6 tadi, ini tuh ditujukan untuk mendapatkan imbal hasil bunga sampai jatuh tempo. Nah, di E5 ini yang udah disajiin di soal juga, ini tuh merupakan general ledger report atas income from investment yang diminta oleh auditor kepada klien. Nah, setelah itu kita lakukan rekalkulasi, kira-kira apakah ada income from investment itu yang belum dicatat gitu. Ternyata income yang dicatat hanya pada income from investment in equity atau cuma dividends doang. Sedangkan yang E6 tadi itu belum dicatat. Makanya kita nanti tinggal masukin aja gitu adjustment yang tadi di slide selanjutnya, next. Nah, itu yang jadi si adjustment tadi yang di E6 ini kita tambah di paling bawah sehingga balance per auditnya nanti didapatkan sebesar 11.363. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Mohon izin untuk melanjutkan presentasi. Sekarang kita membahas tentang kertas kerja E4. Kertas kerja E4 ini merupakan hasil dari konfirmasi yang dilakukan oleh auditor untuk mengonfirmasi terkait transaksi investasi di Roberts and Underwood Securities Broker. Jadi di sini ada data-data saham yang dijual oleh Apple Blossom dan juga yang dibeli oleh Apple Blossom dari Roberts and Underwood ini. Nah, data penjualan investasi itu digunakan sebagai data untuk mengerjakan kertas kerja E5. Nah, E3 maksud saya. Nah, di kertas kerja E3 ini kita di soal disebutkan kalau kita mengasumsikan bahwa sudah melakukan tracing ke cash receipt journal dan juga broker's advice for each transaction, dan juga untuk mengecek gains and loss-nya itu kita juga sudah diasumsikan mengecek ke general ledger-nya. Next. Nah, ini adalah kertas kerja E3-nya. Jadi berdasarkan hasil konfirmasi tadi, ada investasi yang dibeli itu saham Laksamana Energi sama United Grain. Nah, terus untuk cost-nya dan juga number of shares, ini kami melihat dari kertas kerja tahun sebelumnya, karena di situ sudah ada data-datanya lengkap sama cost-nya juga. Lalu kita juga melakukan rekalkulasi. Lalu untuk hasil penjualannya, profitnya kita dari hasil konfirmasi baik klien yang ada di kertas kerja E4 tadi, sama juga karena tadi kan di soal kita diasumsikan sudah men-tracing ke cash receipt journal. Lalu untuk gain or loss-nya kita melakukan voting dan cross voting. Lalu balance per auditnya ditemukan sebesar 25.975 yang sama juga dengan balance per books-nya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya untuk kertas kerja E2. Nah, kertas kerja E2 ini merupakan bukti laporan dari Treasurer Apple Blossom di tahun 2003. Jadi ada 4 investasi yang dikoreksi atau dicatat oleh Treasurer. Kemudian next. Jadi di yang E2 tahun lalu itu ada Southwestern Telkom yang di E2 tahun 2003 itu masih ada. Sedangkan untuk Laksamana Energi dan United Grain tidak ada di E2 yang tahun 2003 karena menurut keterangan E4 oleh broker tadi saham tersebut telah dijual. Next. Kemudian untuk kertas kerja E1, kertas kerja E1 ini kita akan melakukan evaluasi ulang melalui market value yang ada di soal keterangan tersebut.
Next. Nah, kemudian berikut ini adalah kertas kerja E1 tahun sebelumnya, yaitu yang dicatat tahun 2002, akhir tahun 2002. Ada Southwestern Telkom sebesar 12.8250 dengan jumlah 1.425 lembar saham dengan par senilai 90. Kemudian untuk United Train, balance-nya atau saldonya sebesar 19.8948 dengan jumlah saham 1.686 lembar saham dengan par 118 dolar. Kemudian ada Lakuana Energi ditambahkan di tahun 2002 sebesar 1.270 lembar saham dengan par 116. Next. Nah, kemudian untuk kita taruh yang tahun sebelumnya di tahun 2003 ada Southwestern Telkom sebesar 128.250 dengan jumlah 1.425 lembar saham dengan par 90. Kemudian dari keterangan tadi bisa kembali ke yang market value. Nah, untuk Southwestern Telkom market value-nya sebesar 28 dolar per lembar. Kemudian kita lakukan penghitungan ulang untuk menyesuaikan unrealized gain atau loss-nya. Next. Nah, itu akan menghasilkan 2850 loss 2.850 karena par yang sebelumnya balance saldo 31 Desember 2002 sebesar 90, kemudian ketika dihitung ulang dengan market value sebesar 28 sehingga terjadi loss sebesar 2.850. Kemudian untuk United Train dan Lakuana Energi tidak dilakukan penghitungan ulang berdasarkan market value karena dari informasi broker tadi yang di kertas kerja M4 itu saham untuk United Train dan Lakuana Energi dilakukan penjualan oleh Apple Blossom. Kemudian berdasarkan E2 tadi, E4 itu ada penambahan atau pembelian saham yang dilakukan oleh Apple Blossom, yaitu terhadap McCormick, Wet and Milling, kemudian SolarEnergy.com, dan kemudian Omega Data System. Masing-masing sebesar 200 lembar saham, 600 lembar saham, dan 500 lembar saham. Dengan jumlah balance-nya sesuai yang di E4 tadi, untuk McCormick, Wet and Milling, jumlahnya sebesar 9.650, kemudian SolarEnergy 12.960, kemudian Omega Data System jumlahnya 37.600. Kemudian setelah itu kita lakukan penyesuaian lagi untuk market value-nya yang ada di keterangan tadi. Untuk McCormick, Wet and Milling market value-nya menjadi sebesar 51 per lembar, sehingga market value-nya naik menjadi 10.200 dan mendapatkan unrealized holding gain sebesar 550. Kemudian untuk SolarEnergy.com market value-nya sebesar 16 lembar per saham dari yang awalnya 21,6 dolar per saham, sehingga terjadi unrealized holding loss sebesar 3.360. Kemudian untuk Omega Data System market value-nya yaitu sebesar 75,5 dolar per saham, sehingga dari sebelumnya sebesar 75,2 lembar per saham, sehingga terdapat unrealized holding gain sebesar 150. Kemudian menghasilkan kita total semuanya tadi dari balance 31 Desember 2003 dari 128.250 yang Southwestern Telkom, McCormick, Wet and Milling 9.650, SolarEnergy.com 12.1960, dan Omega Data System 37.600, sehingga balance per audit sebesar 188.460. Kemudian untuk balance per audit untuk unrealized holding gain-nya kita jumlahkan dari minus Southwestern Telkom tadi sebesar 3.850
Kemudian plus 550 dari McCormick tadi, solenergy.com sebesar minus 360, dan Omega Data System plus 150, sehingga kita totalkan balance per audit 31 Desember 2003 untuk unrealized holding gain sebesar minus 5.510. Kemudian balance per book-nya, next. Nah, ini balance per book-nya untuk investmentnya in securities jumlahnya 223.033, sedangkan allowance for unrealized gain or loss yang per book tahun 2003 itu sebesar 6.473, sehingga terjadi selisih antara balance per audit dan balance per book. Kemudian untuk acuan penyusunannya, tadi kan di E2 tidak ditemukan data sekuritas atas Omega System, tetapi ketika ada di E4 yang dari broker itu mencantumkan bahwa Apple Blossom telah membeli saham dari Omega Data System, maka kita masukkan ke E1 untuk menambahkan jumlah investmentnya, yaitu investment on securities pada akun payable sebesar 37.600. Kemudian di E2 tadi juga tidak ada, E2 tadi juga ditemukan investasi sekuritas obligasi atas Series Credit Corp. Kemudian maka diajukan adjustment journal entries, yaitu long term investment pada investment on securities sebesar 72.173, sehingga balance per audit bisa kembali ke slide sebelumnya. Nah, sehingga balance per book-nya 223.033 ditambah 37.600 dari pembelian saham yang tidak ada di E2 tetapi ada di E4 oleh broker, tapi tidak tercatat oleh treasurer Apple Blossom, sehingga kita tambahkan dari balance per book. Kemudian kita kurangkan dari obligasi yang telah dibeli oleh Apple Blossom, yaitu obligasi yang di Series Credit Corp sebesar 72.173, sehingga menghasilkan balance per audit 188.460. Kemudian next, untuk unrealized-nya, karena telah terjadi perbedaan perhitungan dari yang telah dihitung di E1 sebesar minus 5.510, kemudian yang ada di trial balance 31 Desember tahun sebelumnya di tahun 2003, trial balance per book yang telah dihitung sebesar 6.473, sehingga perlu dilakukan penyesuaian, yaitu unrealized gain or loss investment pada allow for unrealized gain atau loss sebesar 11.983. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan teman saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Was. Saya akan menjelaskan schedule A atau list schedule. Next. Di schedule ini merupakan ringkasan dari schedule sebelumnya. Di sini terdapat beberapa perbaikan, yaitu di investment in securities, seperti yang dijelaskan Pak Was tadi. Terdapat adjustment sebesar 37.600 dan 72.173 yang disebabkan oleh investasi di sebelumnya, sehingga audit balance-nya adalah 188.460. Kemudian allowance for unrealized gain or loss di buku klien yaitu 6.473 di kredit sebesar 11.983, sehingga per auditnya adalah minus 5.510. Di long term investment di schedule 6 tadi, karena ada reklasifikasi yang sebelumnya tidak ada di buku klien, maka ditambahkan, yakni sebesar 72.393. Kemudian
the unreal gain or loss investment juga karena ada pendapatan yang belum terrealisasi, maka ditambahkan 11.983 sehingga di debit sebesar sekian sehingga audit balance-nya menjadi negatif 5.510. Kemudian di schedule E3 tidak terdapat adjustment, kemudian di schedule E5 terdapat adjustment sebesar 3.970 sehingga menjadi 11.363. Next. Berikut journal adjustment, yakni pertama investment in securities pada akun payable sebesar 37.600, kemudian long term investment pada investment in securities 72.173, kemudian miscellaneous receivable 3.750, long term investment 220 pada income from investment 3.970, kemudian unreal gain loss investment pada allowance for unreal gain or loss sebesar 11.983. Demikian presentasi kami. Jika ada yang ditanyakan, silakan. Ya, adik-adik, sebelumnya mohon maaf, sebelum kita lanjutkan ke sesi pertanyaan, saya izin sebentar ya, saya izin ke toilet sebentar. Jadi kita pending dulu untuk pertanyaannya, sesi pertanyaan sebentar. Terima kasih.
Saya izin bertanya, Pak. Silakan. Nah, jadi kan di dalam penjelasan tugas di Apple Classroom itu ada perintahnya seperti ini, Pak. Jadi dari internal control questionnaire kan ada jawaban-jawaban yang dia tuh no, dan jawaban no itu tuh berarti mengindikasikan adanya kekurangan dalam internal control-nya. Nah, saya izin bertanya kepada kelompok presenter, menurut kalian dari internal control questionnaire ini apa aja sih kekurangan atau resiko-resiko dalam internal control-nya? Nah, terus bagaimana resiko-resiko tersebut itu dijawab oleh prosedur-prosedur audit yang telah diajukan oleh kelompok presenter? Demikian, Pak. Terima kasih. Baik. Jadi hubungan antara resiko di internal kontrol dengan prosedur audit yang disajikan ya, gimana gitu? Apakah sudah bisa dijawab resiko-resiko itu dengan prosedur audit yang tadi dipaparkan ya, kelompok 6. Ya, silakan berikutnya. Izin bertanya, Pak. Silakan. Jadi, aku mau bertanya, jika sebuah perusahaan memiliki anak perusahaan, berarti kan perusahaan itu memiliki investasi di anak perusahaan itu. Berarti, apakah si auditor itu harus melakukan audit terhadap laporan keuangan anak perusahaannya juga atau tidak, Pak? Terima kasih. Ya, dari Mila ya, terkait dengan investasi dari holding ke anak perusahaannya. Apakah ketika seorang auditor atau tim auditor itu mengaudit holding, itu juga berarti mengaudit anak perusahaannya gitu ya? Atau seperti apa? Ya, terima kasih Mila. Berikutnya silakan. Iya, terima kasih Pak. Izin bertanya Pak, saya izin bertanya kepada kelompok 6, apa resiko inherent atau bawaan ketika kita ingin mengaudit sebuah investasi? Terima kasih. Oke, ya Wilsa ya, ini menanyakan mengenai resiko inherent dari akun investasi. Sebenarnya itu mungkin lebih tepat ininya. Resiko inherent dari akun investasi. Itu apa? Ya, terima kasih Wilsa. Baik, Pak. Ya, kelompok 6, bagaimana? Apakah mau diskusi dulu atau mau langsung dijawab? 3 pertanyaan. Siap Pak, diskusi dulu Pak. Saya silakan, kita tunggu ya. Yang lain mungkin ada pertanyaan lagi dari kelompok 3, sekalian menunggu teman-teman kelompok 6 berdiskusi, barangkali masih ada pertanyaan, silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, Kawil, silakan Kawil. Iya, itu kalau dalam investasi itu asersi utamanya apa sih? Sama ini, kalau misalnya perusahaan itu kan punya investasi di PT ABC, kemudian going concern PT ABC itu diragukan apakah perusahaan itu perlu mengungkapkannya. Terus pengaruhnya ke audit yang kita kerjakan itu bagaimana ya? Ada 2 pertanyaan saya itu, Pak. Oke, terima kasih. Ya, tadi yang pertama asersi-asersi utama ya. Ya, dalam investasi apa? Sama kalau misalnya investasi di PT yang going concern-nya diragukan, itu perlu ngungkapin enggak? Terus pengaruh auditnya seperti apa? Oke. Ya, terima kasih, Pak.
Ya, terima kasih Kawil. Ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama terkait dengan asersi utama dari investasi itu apa saja. Kemudian kalau misalnya perusahaan itu ya misalnya Blossom ya, ini mempunyai investasi di suatu perusahaan ya, memegang sekuritas ya mungkin dalam bentuk ekuitas lah ya. Terus ternyata going concern-nya itu diragukan. Nah, ini apakah perlu diungkapkan gitu. Kemudian pengaruhnya dalam audit gitu ya. Ya ini sebenarnya di akun-akun yang lain sudah pernah juga ya saya bahas ya, tapi nggak apa-apa, nanti kita dengarkan pendapat ya dari tim penyaji. Ya, baik. Kalau ada pertanyaan lagi silakan. Izin bertanya, Pak. Siapa? Ini? Yuda, Pak. Yuda, silakan Yuda. Jadi dalam kasus ini kita kan tahu kan ya, Pak, kalau investasi dalam saham itu salah satu instrumen investasi yang high risk high return begitu. Jadi apabila investor atau dalam kasusnya ini Apple Blossom itu menaruh modalnya banyak, jadi saat harga naik tentu untungnya juga banyak. Begitu juga sebaliknya saat harga turun. Nah, dalam kasus ini juga Apple Blossom kan melakukan investasi melalui broker gitu, Pak. Melalui apa? Melalui broker, Pak. Jadi pembayarannya itu melalui broker tadi. Makanya ada biaya komisi broker. Okay. Nah, yang ingin saya tanyakan itu, bisa nggak sih akun keuntungan dari investasi itu kan dalam kasus ini tadi unrealized gain gitu kan, Pak. Dijadikan untuk sasaran fraud gitu, Pak. Jadi karena saham investasi dalam saham itu high risk high return, jadi bisa aja gitu untung yang banyak itu sebenarnya bukan berasal dari investasi, tapi berasal dari korupsi maupun penggelapan dari si perusahaan gitu, Pak. Cuma untuk menutupinya itu digunakan alibi atau digunakan alasan seperti investasi yang high risk high return gitu, Pak. Jadi si investor itu bekerja sama dengan broker untuk meninggikan harga sahamnya. Jadi total keuangan yang banyak dalam akun unrealized itu bukan berasal dari keuntungan, tapi berasal dari si akun-akun dari uang korupsi si perusahaan. Nah, jadi bagaimana cara kita sebagai auditor untuk mendeteksi fraud tersebut? Sekaligus pengendalian internalnya juga bagaimana? Terima kasih. Ya, baik, Yuda. Pertanyaannya tadi terkait dengan akun unreleased gain ya, itu apakah bisa dijadikan media ya untuk menampung laba-laba yang sebenarnya berasal dari pendapatan yang tidak sesuai ketentuan gitu ya, penyimpangan lah, itu kira-kira bisa enggak gitu ya. Terus terkait dengan pengendalian internalnya tadi ya, Yuda ya. Betul, Pak. Sekaligus deteksi fraudnya gitu. Ya, deteksi fraudnya gimana dan pengendalian internalnya juga gimana gitu. Ya, baik. Terima kasih Yuda. Nah, ini sudah ada 2 pertanyaan tambahan nih. Biasanya 3 dulu ya. Oke, nggak apa-apa. Kita sampaikan 6. Kayaknya memang menarik investasi ini. Silakan kalau ada pertanyaan satu lagi. Mohon izin jawab pertanyaan yang pertama, Pak. Yang punya Mila. Oke, tunggu dulu. Udah nggak ada lagi ya pertanyaan ya? Adik-adik? Waduh. Ya, ini kehormatan untuk kelompok 6 karena yang bertanya banyak. Ya, masih ada lagi? Izin bertanya, Pak. Oke, ya, biar 6 ya. Silakan, ini ya, siapa ini? Reza, Pak. Iya, oke ya, Reza, silakan. Izin bertanya, tapi di luar kasus ini ya, Pak? Enggak kasus Apple Blossom. Enggak apa-apa, silakan.
Izin bertanya teman-teman. Jadi seperti yang kita tahu kan Apple Blossom ini kan dia bukan perusahaannya itu bukan core perusahaannya itu bukan bergerak di bidang investasi. Nah, bagaimana jika perusahaan yang diaudit itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang investasi? Semisal dia perusahaan Ventura atau bahkan perusahaan-perusahaan yang menjadi seperti platform yang investasi saat ini kan banyak tuh, ada reksadana, ada Bareksa dan lain-lain. Nah, itu kira-kira apakah ada prosedur audit khusus untuk melakukan audit atas perusahaan yang memang usahanya itu emang beroperasi di bidang investasi atau tidak, seperti itu? Terima kasih teman-teman. Ya, terima kasih Reza. Jadi Reza ini menanyakan mengenai prosedur-prosedur audit ketika auditi itu yang diperiksa ya, itu core bisnisnya itu di bidang investasi ya, kayak misalnya perusahaan manajemen sekuritas gitu ya, Sandiaga Uno lah, Rekapita ya, contohnya atau ya perusahaan sekuritas misalnya BNI Sekuritas gitu ya, Bank Mandiri Sekuritas. Nah, itu kan memang core bisnisnya di bidang investasi. Dia kerjaannya apa? Kerjaannya mengumpulkan modal ya dari investor, kemudian berinvestasi. Nah, itu. Nah, mengumpulkan modalnya gimana ya? Kayak misalnya kadang-kadang bikin kayak produk-produk yang dijual ke investor, kayak misalnya reksadana itu kan kumpulan suatu paket ataupun kumpulan dari beberapa investasi saham gitu ya, misalnya ya, portofolio saham itu misalnya reksadana apa namanya, itu paket-paketnya gitu ya. Kadang yang membuat produk itu siapa ya, ahli-ahli investasi di perusahaan sekuritas itu. Jadi kadang-kadang satu reksadana itu misalnya dicari nih saham-saham yang produknya apa gitu, terus nanti diinvestasikannya ke saham-saham yang macam-macam ya, ada yang masuk ke LQ45, ada yang blue chip, ada juga yang saham-saham yang agak-agak seksi yang istilahnya fluktuasinya tinggi gitu. Jadi biasanya nanti underlying investasi sahamnya itu ramuan gitu ya. Nah, nanti reksadana itu menjanjikan return berapa gitu. Nah, jadi gimana ini pertanyaan Reza, kalau memang core bisnis dari perusahaan itu terkait dengan investasi, ada nggak prosedur audit khusus ya untuk mengaudit gitu ya. Mengaudit. Kalau perusahaan Apple Blossom itu kan dia punya keuntungannya antara lain dipakai untuk investasi. Kalau yang perusahaan manajemen investasi itu dia sengaja mengumpulkan dana untuk ditaruh di investasi. Nah, ini mungkin proses bisnisnya agak beda memang, proses bisnisnya. Ya itu, saya hanya mengekspor sedikit dari pertanyaan Ria. Terima kasih. Silakan ke kelompok 6 untuk menjawab pertanyaan. Tadi sudah siap Joyce ya untuk menjawab pertanyaan yang 3 yang pertama tadi. Silakan Joyce. Baik, sebelumnya terima kasih buat Reza. Kita langsung jawab pertanyaannya ya. Yang nomor 1 dulu, yang tadi kata Mila, kalau misalkan perusahaan yang mau diaudit itu punya anak perusahaan, berarti kan dia punya investasi di anak perusahaannya itu. Apakah si auditor perlu mengaudit laporan keuangan dari anak perusahaannya juga? Setelah kita diskusi, menurut kelompok kami, jadi auditor tersebut itu bisa tidak harus mengaudit si laporan keuangan anak perusahaannya. Karena fokus auditor di sini itu harusnya lebih ke kliennya gitu, lebih ke induknya. Jadi kurang lebih si anaknya ini itu lebih diperlakukan seperti pihak eksternal kayak bank, vendor, dan lain-lain yang cukup dimintain konfirmasinya aja. Ya, itu yang jawaban buat Mila. Selanjutnya saya mau jawab juga yang bagian Wilsa. Jadi itu apa? Ya, tunggu dulu, Joyce. Satu-satu ya. Joyce, itu aja jawaban untuk yang Mila.
Siapa tadi? Iya, Pak. Mila ya? Oke. Iya, Pak. Kita mintakan pendapat dulu, Mila. Gimana, Mila, dengan jawaban iya, dari benar, Pak. penyaji? Ya. Menurut saya cukup jelas sih. Awalnya aku bingung karena kan nanti di akhir tahun kan akan dikonsolidasikan gitu Pak laporan keuangannya. Jadi kayaknya kalau nggak diaudit juga jadi apa ya? Jadi itu Pak. Jadi kan nggak itu, atau auditornya itu beda nanti baru dikonsolidasikan gitu Pak di akhir tahun. Itu sih Pak, Ya. aku masih bingungnya di situ. Oke, ya. Saya kira jawabannya sudah tepat ya, bahwa kalau holding itu ketika auditor mengaudit laporan keuangan holding, dia fokusnya adalah di akun investasinya. Maksudnya salah satu fokusnya misalnya akun investasi. Nah itu ketika dari kan ini kan ada dua cara ya untuk mencatat kepemilikan dari anak usaha gitu ya. Itu kan kalau pakai metode ekuitas, konsolidasi, atau hanya diakui sebesar ininya aja ya, nilai investasinya aja gitu ya. Nah itu dalam hal kalau misalnya dia tidak dikonsolidasi, maka ya hanya sebesar seperti tadi jawaban Joyce tadi. Artinya itu hanya atas nilai investasinya itu berapa disajikan, kemudian dikonfirmasi gitu ya, lebih dikonfirmasi benar nggak profil ininya seperti itu. Kemudian nanti kan soal besarannya ya, nilai pasarnya, fair value-nya berapa, fair value yang dilihat dengan market value, nah itu berapa nilainya, nah itu aja. Tapi kalau yang konsolidasi ya, konsolidasi ini memang mungkin sedikit lebih rumit ya, sedikit lebih rumit karena harus ngeceknya, harus proses konsolidasinya itu benar atau tidak, itu harus diverifikasi. Itu tidak sekedar akun investasi itu aja gitu ya dari sisi holding, tapi aliran konsolidasinya itu udah benar atau enggak gitu. Jadi itu jadi sasaran juga. Ya, jadi memang ada dua ya. Kalau anak perusahaan itu ada yang kan hanya sebesar istilahnya tuh equity method sama cost method kalau nggak salah ya. Nah itu. Saya kira begitu. Silakan dilanjutkan ke. Baik, dilanjutkan pertanyaan selanjutnya dari Wilsa. Apa yang menjadi risiko bawaan ketika mengaudit investasi? Jadi ini tuh sebenarnya ada di buku Ernst yang semester 5 kemarin ya. Jadi risiko bawaan investasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Sekuritas itu rentan terhadap pencurian dan akuntansi untuk investasi akan menjadi kompleks. Klasifikasi yang tepat atas investasi sering sulit dilakukan, yang kemudian berdampak pada metode valuasi, laba, dan pengungkapan terhadap investasi. Kesalahan pengklasifikasian atas investasi dapat mengakibatkan penundaan pengakuan unrealized gain dan loss pada laba. Sekiranya itu saja dari kelompok kami. Apakah Wilsa ada tanggapan? Berarti risiko bawaannya itu kalau misalnya dari perusahaannya sendiri itu salah mengklasifikasi gitu ya? Ya. Oke, terima kasih Joyce. Oke. Ya, tadi apa aja? Hanya soal reklasifikasi aja? Sekuritas rentan terhadap pencurian dan akuntansi untuk investasi akan menjadi kompleks. Sama klasifikasi yang tepat atas investasi seringkali sulit dilakukan, Pak. Halo? Ada suaranya nggak? Agak putus-putus, Joyce. Aduh, maaf, Pak. Ya. Boleh diulang mungkin? Jadi risiko bawaan investasi itu ada beberapa faktor, cuman yang lebih garis bawahin di Ernst itu sekuritas itu rentan terhadap pencurian yang menyebabkan akuntansi untuk investasi akan jadi kompleks, dan yang kedua itu
klasifikasi yang tepat atas investasi itu sering sulit dilakukan, yang kemudian berdampak pada metode valuasi. Itu sih Pak yang ada di buku Ernst. Oke, sulit klasifikasinya sulit dilakukan sehingga berdampak terhadap valuasi, gitu. Iya Pak. Ya ini saya kurang ini ya, maksudnya menangkap reklasifikasinya sulit dilakukan itu kan pada dasarnya hanya ada dua ya, investment in securities sama long term aja ya. Iya Pak. Nah itu terus kaitannya itu dengan valuasi apa ya gitu. Kalau valuasi, kalau itu reklasifikasi soal investment in securities sama long term investment. Tapi kalau valuasi itu terkait dengan valuation sebenarnya. Jadi itu kalau klasifikasi berdampak terhadap valuasi itu saya agak aneh juga, maksudnya menangkap konsepnya gimana gitu. Tapi kalau klasifikasi sendiri dan valuasi sendiri itu memang iya ya, itu inherent risk gitu ya. Karena seperti yang sering di pertemuan sebelumnya saya sampaikan ke adik-adik bahwa yang sering dijadikan modus itu valuasi kan ini nanti konsepnya itu apalagi IFRS gitu ya, itu kan fair value ya, penyajian investasinya itu di neraca itu adalah pakai fair value. Nah fair value-nya itu adalah market value biasanya. Nah ini kan namanya market value itu hanya bisa dinilai berdasarkan valuasi yang dilakukan oleh ahli. Ya. Nah, karena nanti kan berakibat unrealized gain or unrealized loss on investment gitu ya. Nah, itu memang sering dijadikan modus untuk menaikkan atau menurunkan pendapatan. Gitu. Nah, makanya ini yang sering auditor itu nggak banyak yang punya kemampuan untuk menilai apakah valuasinya itu sudah dilakukan secara wajar. Makanya kadang-kadang auditor itu harus meng-hire ahli lain dalam rangka menilai kewajaran taksasi ataupun valuasi yang dilakukan oleh auditi dalam menilai investasinya. Apalagi kalau misalnya di perusahaan yang bergerak di perusahaan sekuritas, manajemen investasi. Karena itu hampir semua asetnya ya bentuknya itu gitu. Wajar enggak itu sangat penting. Nah itu. Ya, tapi saya setuju bahwa masalah klasifikasi, masalah valuasi, kemudian satu lagi tadi apa? Yang pertama, Joyce? Sekuritas itu rentan terhadap pencurian, Pak. Rentan terhadap pencurian, betul. Nah, itu memang inherent risk ya dari akun investasi. Jadi inherent risk itu kan suatu resiko yang timbul dengan asumsi tidak ada pengendalian. Sebelum ada pengendalian itu apa sih? Itu tadi rentan pencurian. Rentan pencurian kan kalau misalnya itu dicuri berarti kan pencatatannya jadi diragukan kan nilainya, karena itu kan bukti kepemilikan dari suatu investasi itu sekuritas itu. Terus yang tadi klasifikasinya, sebenarnya kalau klasifikasi saya masih belum terlalu ini karena dia itu hanya antara long term sama yang current gitu ya. Tapi ya oke, bisa sih menurut saya, bisa karena untuk menilai rasio-rasio laporan keuangan itu kan antara yang klasifikasi long term sama yang current itu beda ya ininya peruntukannya. Jadi bisa itu. Terus yang ketiga ya masalah
valuasi ya. Valuasi sering jadi modus memang. Ya, oke, terima kasih Joyce. Silakan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Izin menjawab pertanyaan dari Tami, izin share screen juga. Apakah sudah terlihat mengenai ICQ-nya? Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat. Baik, jadi tadi pertanyaannya, risiko apa yang mungkin muncul dari ICQ ini? Terus kemudian bagaimana prosedur dalam menangani risiko yang muncul? Nah, kita lihat dulu pertanyaannya, apakah penyimpanan sekuritas itu dipisahkan dengan pencatatan akuntansi? Jawabannya iya, dipisahkan. Ada treasurer dan controller. Kemudian apakah sekuritas disimpan di safety deposit box? Iya. Kemudian apakah setiap purchase itu diotorisasi oleh BOD atau Board of Directors? Jawabannya tidak, karena otorisasi hanya dimiliki oleh Mr. Stockton, yaitu cuma satu orang saja. Kemudian apakah Departemen Akuntansi itu mencatat semua sekuritas? Jawabannya iya. Apakah Departemen Akuntansi mengelola income from investment secara independen? Jawabannya tidak, hanya menerima list dari treasurer. Kemudian apakah semua securities dihitung selain oleh kustodian? Jawabannya tidak. Nah, di sini kita fokus ke pertanyaan yang jawabannya tidak, yaitu nomor 3, nomor 5, dan nomor 6. Jadi kalau dilihat itu mengenai pencatatan otorisasi purchase, kemudian pengelolaan income from investment, dan penghitungan sekuritas secara periodik itu tidak dilakukan. Resikonya itu karena cuma dilakukan oleh satu orang, jadi tidak ada check and balance. Kalau tidak ada check and balance, berarti kegiatan yang dilakukan oleh Mr. Stockton ini masih bisa diragukan atas fraud dan error yang mungkin terjadi. Kemudian bagaimana prosedur dalam menangani risiko tersebut? Menurut kami prosedurnya yaitu memperbaiki sistem pengendaliannya. Sistem pengendalian seperti kalau di COSO itu ada di lingkungan pengendalian itu ada tentang tanggung jawab pengawasan dan struktur organisasi. Jadi harus ada pemisahan tugas dan jelas, kemudian ada check and balance. Sekian. Ya, ada tanggapan dulu dari siapa tadi ya yang bertanya? Saya, Pak. Ya, silakan. Baik, terima kasih sebelumnya buat Eta yang sudah menjelaskan. Saya cukup setuju dengan jawaban yang diberikan Eta, karena memang dalam hal ini masalah utamanya adalah belum adanya pemisahan tugas gitu ya. Jadi mekanisme check and balance belum bisa dilaksanakan. Nah, terus tadi menurut Eta juga harus dibenahi dengan membuat ini ya, bagian-bagian baru untuk bisa check and balance dengan kekurangan-kekurangan yang ada di kuesioner ini. Nah, sekaligus menambahkan juga sih sebenarnya, jadi bisa juga dengan tadi dalam prosedur audit juga dilakukan konfirmasi dari berbagai pihak, itu juga sebenarnya bisa merupakan jawaban untuk bagaimana memastikan bahwa transaksi itu benar-benar
real gitu. Ya. Oke. Tadi memang ada, boleh ditampilkan lagi tadi yang kuesioner tadi. Ya, ini penjualan dan pembelian sekuritas tidak diautorisasi oleh BOD ya, hanya oleh Mrs. Stockton. Oke, terus apakah Departemen Akuntansi melakukan pencatatan independen atas pendapatan dari investasi? Nah, ini receive listing from treasurer. Ini Mrs. Stockton apa ya? Treasurer bukan? Mrs. Stockton ini iya, Pak. Treasurer ya? Oke, kemudian are securities periodically counted by someone other than the custodian? Jawabannya juga no. Nah, ini memang antara fungsi pengelolaan ya, dan fungsi pencatatan ini tidak dipisah gitu ya. Jadi sangat rentan terjadi pencurian. Ya, pencurian. Jadi dan apalagi pencatatan ini hanya menerima daftar aja gitu ya, bahwa bisa jadi kan misalnya sekuritas itu udah dijual gitu kan, udah dijual, terus duitnya diterima, tapi dilaporkan ke Departemen Akuntansi, oh masih kok, masih ada di mana safe deposit box. Nah, dia mencatat gitu. Jadi, nah, apakah ini kelemahan pengendalian internal? Oh iya, absolutely yes. Artinya berarti apa? Berarti auditor, adik-adik harus ingat, ada sejak kasus Enron itu ada 3 jenis buku ya yang harus dilaporkan oleh auditor. Yang pertama terkait dengan laporan keuangan, ya, laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan. Ini yang berisi mengenai usulan jurnal koreksi, opini dan juga usulan jurnal koreksi itu diterima atau enggaknya dan efeknya terhadap laporan keuangan. Yang kedua, laporan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian internal. Yang ketiga, laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan undang-undangan. Nah, ini kan kategorinya adalah yang pertama sudah jelas, ada kelemahan sistem pengendalian internal. Artinya ini nanti jadi temuan di buku 2, laporan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian internal. Apa? Yaitu tidak ada pemisahan fungsi yang melakukan pengelolaan sekuritas dan pencatatan. Itu resikonya apa ya? Resikonya kalau misalnya ada transaksi itu nggak bisa dicatat sesuai dengan yang seharusnya. Itu resiko. Nah, terus biasanya rekomendasinya apa? Ya rekomendasinya agar itu dilakukan pemisahan fungsi yang melakukan pengelolaan dan juga pencatatan. Nah, itu. Nah, seperti ini itu sangat mungkin berpengaruh terhadap penyajian kelemahan SPI ada. Tapi nanti apakah terus ada pengaruhnya terhadap penyajian laporan keuangan? Apakah ada pengaruhnya terhadap buku 3 laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan undang-undangan? Ya, kita lihat di pencatatannya. Nah, kita lihat di pencatatannya. Oh, ternyata banyak salah catat. Nah, misalnya ya. Kayak tadi ada nggak dari ayat jurnal penyesuaian itu yang berkaitan dengan kesalahan pencatatan mengenai pendapatan dari investasi.
Ada nggak adik-adik? Boleh ditampilkan AJE-nya ya, ringkasan yang ayat jurnal penyesuaiannya tadi, apa saja jenisnya? Ini yang pertama, pembelian investasi yang belum dicatat ya. Ini tadi kondisinya bagaimana yang pertama? Bisa dibuka E1 enggak? Di schedule-nya. Itu Pak, yang di AJ9 objek data system. Itu masih perlu di jurnal lagi. Tadi angkanya ya gimana tadi 30 sekian ribu itu dari mana tadi? 37.000 ini ya yang bawah ini ya? Iya Pak, yang itu Pak. Oke. Jadi ini kondisinya itu ada pembelian ya, pembelian yang belum catat ya. Iya Pak. Yang McCormick, Solar Energy, sama Omega Data System ya? Iya Pak. Sorry. Itu nanti ada unreleased gain-nya juga 11.983. Oh. Iya ya, ini market value-nya. Ini saldo awal. Oke, ini yang penambahan. Balance per book-nya ini Rp188.000 ini berasal dari yang Omega Data, Solar Energy, McCormick. Itu kan yang penambahan atau pembelian yang belum dicatat gitu ya. Ditambah yang Southwestern Telecom ini yang nggak ada perubahan ya. Atau gimana nih? 188 ini dari mana aja nih? Pak, mau izin jawab? Ya. Ya, 188 itu dari yang balance 128.250, kemudian McCormick, Solar Energy, dan Omega Data System. Jadi total menjadi 188.460. Jadi 4 itu ya, Southwestern, ya. McCormick, Solar Energy. Kalau yang McCormick, Solar Energy, Omega ini kan yang penambahan yang belum dicatat ya? Ya. Oke, kalau yang Southwestern ini sejak awal memang sudah ada pencatatan itu gitu ya? Ya, sejak di trial balance yang setahun sebelumnya juga sudah ada. Sudah ada, oke. Ya.
Kalau balance per book ini dari mana 233 ini? Itu dari next slide mungkin tolong. Nah, itu dari Apple Blossom halaman 261, working trial balance 31 Desember 2003. Yang ini 223.033. Oh, working trial balance ya. Ya. Di soalnya berarti ya. Di keterangan di bukunya, bukan di soalnya. Iya, di bukunya. Oke. Berarti kan audited kan ya ini ya, saldo unaudited gitu ya. Oke, boleh ke slide sebelumnya? Oke, sebentar. Kalau yang 37.600. Oke. Unreleased gain 11.000 ini dari kalau yang 11.983 ini dari mana aja? Untuk yang 11.000 itu karena kan balance per auditnya yang kami hitung minus 5.510, sedangkan untuk balance per booknya yang ada di working capital balance tadi sebesar 6.473 positif, sedangkan balance per auditnya negatif, sehingga dilakukan penghitungan kembali. Jadi 11.000. Jadi dari negatif ke dari positif ke negatif. Di next slide-nya ada jurnalnya mengurangi investasi sebesar 11.983, mengurangi unrealized gain or loss sebesar 11.983. Oke, boleh ke slide berikutnya. Jadi malah justru unrealized loss ya berarti ya. Negatif 5.000 tadi ya, posisi auditnya ya. Iya Pak, benar. Oke, berarti ini hanya murni salah catat ya, error aja ya. Kalau menurut adik-adik gimana ini? Ada nggak bau-bau fraudnya dari ayat jurnal penyesuaian yang diusulkan gitu oleh tim audit? Atau ada yang kemungkinan ada fraudnya? Atau hanya error aja gitu? Karena dari kelemahan SPI tadi itu bisa berimbas ke error, bisa ke fraud. Ya. Bayangin kalau jadi kita bisa menilai Mrs. Stockton ini orang jujur apa enggak. Kalau dia orang jujur, ya, tapi mekanismenya itu, bukan mekanismenya, sistem pengendalian internalnya itu enggak ada, maka nanti begitu ada tim audit datang menemukan ada salah saji, ya berarti itu hanya salah saji yang disebabkan oleh error karena sistem pengendalian internalnya nggak jalan. Kayak tadi pencatatan kan bukan dilakukan oleh departemen accounting yang independen, tapi hanya berdasarkan informasi dia. Tapi dia basicnya jujur nih. Nah berarti hanya ada masalah terkait
kalaulah ada kesalahan karena dia nggak paham accounting lah asumsinya, ada kesalahan, ya kesalahannya itu kesalahan yang sifatnya hanya salah saji kurang saji yang error, sebabnya error. Tapi itu sangat mungkin juga kalau dia nggak jujur itu bisa selain menyebabkan salah saji yang selain hanya masalah salah saji itu bisa juga ada error, ada ininya fraudnya. Paham nggak maksud saya? Jadi bisa aja kan ketika dia jujur, dia bilang sekuritasnya masih kok, masih 100 gitu. Tapi sebenarnya dia udah jual 25, duitnya masuk kantongnya dia. Karena yang melakukan pembukuan itu bukan departemen akuntansi yang independen, hanya menerima laporan dari dia, ya percaya aja, oh ya masih 100, padahal udah berkurang 25. Nah ini kan ada salah saji, ya lebih saji berarti kan investmentnya. Terus ada juga masalah fraud. Apa fraudnya? Ya duit perusahaan hilang 25 kali market value-nya berapa. Nah ini tadi yang saya mau sampaikan ke adik-adik. Kalau misalnya Mrs. Stockton ini jujur, maka hanya ada masalah error. Ketika auditor masuk, ketemu salah saji, oh sebabnya ini error. Jadi yang terpengaruh itu adalah nanti buku 2, laporan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern, dan buku 1 yang soal laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan. Yang buku 3 nggak ada masalah, laporan hasil pemeriksaan terhadap atas kepatuhan terhadap peraturan undang-undangan. Gitu. Tapi kalau fraud-nya juga ada, maka buku 3 juga masuk itu. Gitu. Sejauh ini sih sepertinya tidak ada aspek fraud ya. Iya Pak, ini hampir dari semua seri yang dimiliki itu yang masih belum dijual masih itu Pak, belum diupdate Pak. Jadi dia pakai harga pembeliannya Pak, bukan harga wajar. Ya, hanya masalah tidak dicatat atau masalah belum diupdate dengan market value. Iya Pak. Tidak ada kesengajaan gitu untuk memanipulasi itu gitu ya. Artinya ya masih seharusnya ini kalau anak-anak stan harusnya dikasih ya ini otokritik ya, kritik kepada diri saya sebenarnya. Challenge kepada diri saya harusnya bikin kayak begini ya, studi kasus, tapi yang sebabnya nggak hanya error gitu ya. Karena kita di Indonesia gitu loh. Yang juga yang fraud itu asik sebenarnya, main-main dengan fraud itu asik. Oh ternyata begini, ternyata begini. Fraud itu ada corruption, ada penyalahgunaan aset, ada fraudulent financial statement. Nah ini di bagian fraudulent financial statement ini menarik gitu ya. Kalau adik-adik nanti mengambil S2 gitu ya, konsentrasinya forensik accounting gitu ya, senang pasti. Biasanya kan di Wolongong ya, kalau teman-teman kita pada ngambil Master of Forensic Accounting ya di University of Wolongong di Australia gitu ya. Kalau di Indonesia itu ada di, kalau nggak salah ya, ada di UI ya, dan juga di Undip ya, Universitas Diponegoro. Setahu saya ya dulu ya, nggak ngerti sekarang masih ada nggak. Itu. Dan ada profesinya sendiri loh, forensic accounting itu di KPK itu selain penyelidik, penyidik, ya, penelaah gratifikasi, itu juga ada yang namanya forensic accounting. Jadi dia bantuin penyidik untuk melihat aspek forensic accounting-nya gitu ya, dari sisi. Jadi dia kayak apa ya, kayak kalau penyidik ya teman-teman, penyidik itu kan based on keterangan dari saksi.
Nah, tapi kalau forensic accounting ini melihat dari dokumen dan pencatatan. Nah, sebenarnya mirip dengan auditor ya, mirip dengan auditor. Kalau kita ya auditor investigatif, lihat dari pencatatan dulu, baru nanti ke orangnya, konfirmasi ke orangnya gimana. Ya, oke, saya kira begitu. Silakan dilanjutkan di pertanyaan berikutnya. Mohon izin menjawab pertanyaan dari Kawil. Tadi pertanyaannya itu asersi utama dari investasi itu apa? Terus sama kalau misalkan ada investasi di saham perusahaan yang going concern-nya dilakukan itu bagaimana? Nah, menurut kelompok kami, untuk asersi utamanya itu adalah rate on obligation dan juga valuation and allocation. Karena asersi rate and obligation ini untuk memastikan apakah investasi yang dimiliki itu memang perusahaan itu memang mempunyai hak pemilikan atas investasi tersebut. Lalu untuk valuation and allocation ini untuk memastikan apakah nilai yang disajikan itu memang sudah benar. Dan juga kalau valuation and allocation ini pengaruhnya ada ke beberapa akun juga terkait investasi seperti unrealized holding gain or loss atau interest revenue kalau misalkan investasinya di bonds payable. Terus kalau untuk pertanyaan kedua yang going concern itu, kalau menurut kelompok kami, misalkan kita mempunyai investasi di suatu perusahaan yang going concern-nya terganggu, pasti perusahaan tersebut itu sudah melakukan antisipasi. Mungkin dengan menjual sahamnya untuk mencegah kerugian, karena kan investasi itu juga supaya kita tidak rugi ya, kita mau cari keuntungan juga dari investasi itu. Jadi kalau misalkan going concern-nya sudah terlihat terganggu, mungkin perusahaan akan sudah langsung melakukan tindakan, jadi nggak sampai kayak disembunyikan di laporan keuangan, karena itu kan juga merugikan perusahaan. Terus juga terkait valuation and allocation ini, karena investasi itu kan aset, jadi kecenderungan untuk perusahaan itu melaporkan overstate, begitu Pak. Terima kasih. Oke, Kawil, silakan tanggapan. Ini sih tadi disembunyikan ya, disembunyikannya itu kayak gimana ya, masih belum ini kan. Bisa tolong dijelaskan lebih lanjut. Maksudnya kalau misalkan kan dia punya investasi saham di perusahaan X ABC tadi. Nah, kalau misalkan dia tuh perusahaan ABC-nya tuh going concern-nya udah terganggu gitu kan, udah nggak bisa udah diragukan. Kan nggak mungkin kalau perusahaannya itu tetap megang investasinya gitu loh. Jadi dilepas gitu, Dis? Iya, biasanya. Jadi nggak sampai kayak dibiarin terus sampai bikin laporan keuangan. Sedangkan kalau perusahaan itu going concern-nya udah diragukan kan biasanya ngaruh juga ke nilai sahamnya. Jadi nilai saham perusahaan itu bisa turun. Terus nggak mungkin kan kalau misalkan masih dipegang terus jadi nilai wajarnya turun terus masuk ke laporan keuangan kayak dibawa terus gitu kan malah membuat laporan keuangan jelek gitu kan. Ada kemungkinan nggak kalau misalnya yang tadi misalnya tetap di misalnya investasi di perusahaan yang tadi going concern diragukan itu, ada kemungkinan nggak bisa dijadikan kayak tempat fraud gitu? Bisa nggak menurut kamu, Dis? Jadi kayak gimana maksudnya? Kan karena udah mau bangkrut gitu kan ya. Jadi kayak ya disembunyiin ya. Jadi investnya di situ gitu, kayak masalah kasus apa sih namanya? Ya gitulah, Dis. Ya, yang apa? Yang itu tuh lupa saya. Yang itu, Dis. Jiwasraya. Ya gitu ya. Bisa nggak, Dis, menurut kamu? Mungkin nggak? Ini gini nih, sorry saya ini ya. Ini Adis ini calon auditor yang baik ya. Amin. Yang baik ya. Maksudnya gini, ada teman saya itu emang kalau jadi auditor itu sebenarnya yang paling bagus jadi auditor itu perempuannya. Menurut riset gitu ya, karena curigaan.
Ya, jadi gini, maksudnya apa? Maksudnya selalu berpikir positif nih si Adis ini. Jadi itu nggak mungkin apa investasi itu kalau udah nggak bagus ya dijual gitu kan. Tapi Kawil ya based on apa? Ya misalnya kayak contoh kasus kayak gitu kan, itu justru bisa jadi tempat untuk apa ya, untuk melakukan window dressing. Ya, sebenarnya betul Adis. Jadi di dunia nyata itu nggak sebaik itu orang-orang. Adis jangan mau dibohongin gitu ya. Ada orang baik, ada orang nggak baik ya. Ini kenyataan di dunia kita itu seperti itu. Ya contohnya ya kasus Jiwasraya ya. Contohnya kasus Jiwasraya. Karena kenapa dia nggak ini sekarang gini, Jiwasraya itu banyak saham apa sekuritas yang dibeli itu misalnya dibeli dalam harga 4.000 misalnya, 4.000 per lembar saham. Ya adik-adik jangan pikir bahwa sahamnya itu hanya jumlahnya ya hanya 1.000 lembar saham atau 2.000 lembar saham ya. Tapi puluhan juta lembar saham atau bahkan bisa ratusan juta lembar saham. Itu kalau dikalikan kan bisa ratusan miliar, bisa triliunan. Nah, tiba-tiba setelah dibeli itu harganya anjlok jadi Rp500. Kalau perusahaan itu perusahaan pribadi ya, waduh, ini kok anjlok ya? Sebelum benar-benar anjlok, sebelum sampai ke posisi 500 segera dijual gitu ya. Tapi ini perusahaan negara. Dia ngerti kalau ini saya jual, terjadi apa? Terjadi cut loss. Cut loss itu apa? Rugi. Kalau rugi, namanya perusahaan negara, udah yang pasti terbayang itu apa? Kerugian negara. Kalau terjadi kerugian negara, yang terbayang apa? Manajemen ini akan masuk penjara. Kalau didapati misalnya due proses dalam rangka menerbitkan keputusan untuk membeli itu ternyata nggak sesuai dengan SOP, dan banyak yang seperti itu nggak sesuai dengan SOP. Analisis mengenai kewajaran harga pada saat akan memutuskan untuk membeli saham itu asal-asalan, nggak benar-benar dilakukan analisis fundamental, nggak benar-benar dilakukan analisis teknikal. Bahkan kadang-kadang form-formnya aja nggak dibuat yang harus dilengkapi. Jadi asal dibeli, begitu dibeli ternyata langsung jatuh. Siapa yang mau berani menjual, memutuskan untuk berani menjual? Karena akan terjadi kerugian negara, selisihnya itu langsung udah terbayang kerugian negara, berapa ratus miliar. Apalagi tadi proses untuk sampai dengan keputusan untuk dibeli tadi tidak sesuai dengan SOP, dengan ketentuan. Akhirnya yang terbayang masuk penjara, kerugian negara. Jadi mungkin saya jawab aja, bantuin si Adis ya, Kamil ya. Jadi sangat mungkin sebenarnya ya itu dijadikan modus. Nah, apa ya tadi ketika 4.000 tadi udah bersekongkol pembelinya itu di harga tinggi. Itu sebenarnya mungkin sudah di markup ya. Harganya udah digoreng duluan. Sebenarnya mungkin harga awalnya juga hanya 600, 500 gitu kan. Tapi digoreng itu ya kerjasama dengan mafia. Nanti dikerek perlahan sampai ke 4.000. Begitu 4.000, si manajemen BUMN ini udah tak beli, jeder gitu kan. Duit negara mengalir ke pihak ketiga, si emitennya. Nah, begitu udah dibeli, dipegang, langsung anjlok. Karena memang fundamentalnya jelek. Dia langsung turun. Nah, kalau udah turun, dia nggak bakalan berani melakukan penjualan, cut loss. Karena pasti nanti itu tadi, kerugian negara. Udah, ya teman-teman saya mungkin ya
auditor investigasi udah melototin, oh ini kurang ajar nih satu nih, ya udah langsung nanti diaudit dan seterusnya. Nah, makanya dia pertahankan itu dan dia menyewa appraisal atau evaluator yang bisa dipesen, tolong dong di apa namanya, dibikin laporan valuasi bahwa harganya itu masih segitu. Jadi nggak ada transaksi lagi atas emiten tadi, tapi dia valuatornya ada yang pasang badan, nilainya masih 4.000 misalnya. Padahal bahkan perusahaannya mungkin sudah berhenti beroperasi, emitennya itu. Jadi nanti terus apa? Terus kelebihan antara 4.000 dikurangi 500 tadi itu yang dijadikan bancakan. Bancakannya udah nggak tahu kemana-mana, duitnya mungkin mengalir ke cryptocurrency, mengalir ke Virgin Island, mengalir ke Panama Island. Kenapa di sana? Ya di sana seakan-akan kayak ada transaksi dengan perusahaan. Di sana itu kan tax haven ya, surga pajak, dan memang tempat banyak sekali ya, island-island di daerah Amerika Selatan sama di Karibia ya, itu memang menyediakan kemudahan ya, fasilitas kemudahan untuk membuat suatu perusahaan yang mana itu kayak untuk menyimpan dana-dana gelap itu aja. Dana-dana gelap seakan-akan ada transaksi dengan perusahaan itu, kemudian duit mengalir ke sana. Nah, begitu di sana baru diambil di sana, nanti entah gimana caranya dengan perusahaan cangkang yang lain lagi diambil, ditarik, dipakai untuk untuk foya-foya. Jadi itu jadi sangat mungkin untuk dipakai sebagai modus untuk fraud. Nah, terus apa yang harus jadi lupa tadi pertanyaan Kawil tadi, bisa enggak itu ya, itu jadi modus. Terus gimana sekarang ketika going concern-nya itu ini, apakah sikapnya auditor gimana gitu? Nah, sikapnya auditor ya kalau misalnya auditor bisa meng-hire evaluator yang bisa menilai kira-kira investasinya itu nilainya sekarang berapa. Kalau going concern-nya diragukan, bahkan mungkin dia sudah berhenti beroperasi, sangat mungkin nilainya itu udah nggak ada nilainya, mungkin hanya Rp50. Ya kalau berani validatornya itu bilang dengan secara profesional segitu, ya harus diusulkan jurnal koreksi ini nilai investasimu tinggal Rp50. Kamu mau menerima nggak? Kalau misalnya nggak mau menerima, ya tinggal dinilai dampaknya terhadap penyajian laporan keuangan seperti apa. Ya nggak wajar bisa jadi, karena kan nanti dihitung dibandingkan dengan tolerable error akun investasi itu berapa, tentu lebih tinggi ya salah sajinya, karena itu kan besar banget nilainya. Terus nanti dibandingkan lagi ketika udah lebih tinggi dari tolerable error, dibandingkan lagi di level laporan keuangan dengan materialitas di level laporan keuangan lebih tinggi atau lebih rendah. Kalau lebih tinggi salah sajinya tadi, yang usulan jurnal koreksi yang nggak diterima, maka diusulkan opininya adalah tidak wajar. Jadi ini lebih serius dibanding hanya sekedar masalah pengungkapan, tapi usulan jurnal koreksi. Kalau auditor bisa meyakini, tapi kalau misalnya auditor, dan itu juga harus diungkapkan gitu, jadi usulan jurnal koreksi dan usulan pengungkapan, penambahan pengungkapan bahwa ini going concern-nya begini. Kalau dua-duanya nggak diterima, ya berarti ada masalah kewajaran sama masalah kewajaran pengungkapan, kewajaran penyajian di phase laporan keuangan sama kewajaran di pengungkapan. Gitu. Jadi saya kira begitu. Silakan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Izin menjawab pertanyaan ini juga, Pak. Silakan. Tadi ditanyakan apakah akun investasi dapat dijadikan tempat untuk money laundering gitu, Pak. Seperti yang sebelumnya pertanyaannya itu tadi Pak Nanang ya bisa,
Kemudian untuk ada tambahan audit untuk hal itu tergantung dari konteksnya ya. Kalau misal ini perusahaan negara pasti harus diungkapkan. Kalau perusahaan swasta mungkin akan ditentukan dari RUPS dulu. Tapi biasanya kalau ya Pak, untuk perusahaan swasta biasanya RUPS dulu. Kemudian untuk menjawab pertanyaannya Reza, apa di perusahaan sekuritas itu ada sistem audit tambahan? Biasanya kalau di sekuritas ataupun jasa keuangan lainnya pasti akan diatur oleh OJK. Setiap mungkin ada bulan-bulan tertentu. Untuk bulan-bulan tertentu biasanya OJK akan mengawasi perusahaan. Misal kalau perusahaannya kurang baik akan diarahkan oleh OJK. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya bubble pada sistem keuangan kita seperti di tahun 2008. Ya, mungkin mohon maaf karena waktunya sudah mepet ya. Saya tidak kembalikan ke penanya, tapi mungkin saya akan langsung ini ya komentarin aja. Jadi kalau terkait akun unrealized gain or loss, sebenarnya kalau itu dipakai untuk menampung hasil kejahatan lah gampangnya gitu ya, itu sebenarnya belum bisa ya, belum bisa karena apa? Karena itu kan belum rilis. Jadi itu tuh masih ini loh, masih apa? Perbedaan antara nilai yang disajikan di dalam laporan keuangan dengan market value. Gitu. Nah, perbedaan itulah yang disajikan sebagai unrealized gain or loss. Jadi belum rilis. Ketika rilis itu ketika dilakukan penjualan. Ya. Jadi misalnya yang disajikan di laporan keuangan awal misalnya 100.000. Kemudian begitu di 31 Desember itu market value-nya jadi 125.000. Maka ini kan diakui unrealized gain sebesar 25.000. Kalau nilainya turun jadi 75.000, maka unrealized loss 25.000. Nah, itu. Jadi kalau itu dipakai untuk menampung hasil kejahatan gini-gini belum bisa ya. Itu baru akan bisa ketika sudah dilakukan transaksi jual belinya. Jadi kayak misalnya tadi nilainya berdasarkan saldo per 31 Desember misalnya 100.000 ya. Terus habis itu di tanggal 2 Januari misalnya itu dijual dengan harga yang lebih rendah. Misalnya berapa? 50.000. Berarti kan ada unrealized loss. Ya. Padahal misalnya ya sebenarnya nilai pasarnya itu ya masih 100.000. Nah itu bisa dipakai untuk loss-nya ya, justru loss-nya kalau dari sisi pemegang apel berdasar ini kan konteksnya dia memegang kalau menjual berarti kan dari sisi loss-nya ngambilnya. Ya kan? 100.000 dijual 50.000. Padahal sebenarnya nilai pasarnya masih 100.000. Nah, berarti kan loss bagi perusahaan itu loss. Tapi kan orang yang di manajemen di Apple bisa jadi udah bekerja sama dengan pihak yang membeli tadi, terus habis itu dijual lagi sama si pihak yang membeli tadi, misalnya dijual 100.000, nah, yang 50.000 keuntungan dibagi nih antara oknum di Apple dengan si temannya tadi. Itu kalau menjual. Tapi kalau membeli itu ketika harga belinya itu ya lebih tinggi dibanding market value-nya. Market value 100.000, dibelinya 150.000. Itu berarti ada duit
perusahaan yang dialirkan keluar ke emiten atau ke pemegang saham, ke broker. Nah, itu nanti yang 50 itu yang dibagi-bagi. Gitu. Jadi prinsipnya itu kalau udah terjadi transaksi jual atau beli ya, untuk bisa dijadikan modus fraud. Tapi kalau yang unrealized itu lebih ke window dressing aja, window dressing tapi belum ada fraud yang langsung. Tapi bisa jadi dimanfaatkan untuk apa? Untuk memperbagus laporan keuangan. Misalnya meninggi-ninggikan meninggi-ninggikan labanya. Nah, tapi kan meninggi-ninggikan labanya itu tidak langsung gitu kan, tidak langsung, artinya ketika itu kemudian bisa menipu investor, nah itu baru itu terjadi fraud. Gitu. Jadi tidak langsung, kalau yang unrealized tadi tidak bisa langsung terjadi fraud, tapi harus itu pakai mekanisme ke window dressing di laporan keuangan dulu, baru itu bisa menjerat si calon korban apa enggak. Tapi kalau yang langsung itu sebenarnya akun yang langsung bisa dipakai untuk untuk fraud, menyembunyikan fraud itu yang langsung, yang transaksi jual atau beli. Saya kira itu. Adik-adik mohon maaf nggak semuanya saya bahas ya, yang tadi pertanyaan yang terakhir karena sudah jam 10. Terima kasih banyak untuk presentasi hari ini. Kita berikan aplaus untuk kelompok 6 dan kelompok 3.